warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran IPS dengan tema mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perpindahan penduduk atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial: yang pertama, mobilitas vertikal; yang kedua, mobilitas horizontal; yang ketiga, mobilitas antar generasi; yang keempat, mobilitas intragenerasi; dan yang kelima adalah mobilitas geografis atau disebut juga dengan mobilitas lateral. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal naik contohnya adalah Ibu Siti sebagai seorang guru terbaik di sebuah sekolah mendapat promosi jabatan sebagai kepala sekolah. Sedangkan untuk mobilitas vertikal turun, contohnya adalah seorang manajer turun status jabatannya menjadi operator mesin karena kinerjanya yang buruk. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Sebagai contoh, Pak Abdul, seorang guru matematika di SMPA, karena merasa kurang nyaman dengan lingkungan sekolah beliau, pindah mengajar di sekolah B. Mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Untuk mobilitas antargenerasi adalah mobilitas yang terjadi di antara dua keturunan atau lebih. Sedangkan untuk mobilitas intragenerasi yaitu mobilitas yang terjadi di antara satu generasi. Terakhir yaitu adalah mobilitas geografis atau disebut juga dengan mobilitas lateral. Merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Sebagai contoh, seorang petani di desa melakukan urbanisasi ke kota, kemudian di kota ia menjadi seorang pedagang dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu status sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi. Berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir adalah situasi politik. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses mobilitas sosial, yang pertama adalah diskriminasi ras, diskriminasi kelas, diskriminasi kelas sosial, kemiskinan, dan juga perbedaan gender. Dan terakhir adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama melalui angkatan bersenjata, yang kedua melalui berbagai profesi yang ada di sekitar masyarakat, yang ketiga melalui jalur politik, yang keempat dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan yang ada di masyarakat, berikutnya adalah melalui lembaga pendidikan, dan terakhir adalah melalui perkawinan. Sekian materi mobilitas sosial. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.